Situasi keamanan di wilayah perbukitan Papua kembali berada dalam status siaga tinggi setelah terdeteksi pergerakan masif kelompok bersenjata KKB yang diperkirakan berjumlah hingga 300 orang dan menyebar di beberapa titik strategis kawasan pegunungan. Informasi ini dikonfirmasi dari hasil pemantauan intelijen gabungan yang menunjukkan adanya konsolidasi kekuatan KKB, pergerakan logistik, serta upaya mereka memanfaatkan medan berat untuk menghindari aparat keamanan. Merespons kondisi tersebut, Tentara Nasional Indonesia atau TNI langsung menggelar operasi penetralisiran terbatas dengan pendekatan presisi. Menariknya, operasi awal ini tidak melibatkan pasukan besar, melainkan hanya 4 personil Kopassus yang diterjunkan sebagai ujung tombak pengendali situasi di lapangan. Langkah ini diambil bukan tanpa alasan, melainkan berdasarkan perhitungan taktis yang mempertimbangkan keunggulan medan, akurasi intelijen, serta efektivitas operasi senyap dibandingkan pengerahan pasukan dalam jumlah besar yang berisiko membuka celah serangan balik. Sumber militer menyebutkan bahwa keberadaan ratusan anggota KKB di wilayah perbukitan bukan sekadar unjuk kekuatan, melainkan upaya menciptakan tekanan psikologis terhadap aparat dan masyarakat sekitar. KKB dilaporkan berpindah-pindah dari satu bukit ke bukit lain, memanfaatkan jalur alami, hutan lebat, dan kontur terjal sebagai perlindungan. Namun, pola pergerakan tersebut justru menjadi celah yang dapat dipetakan secara rinci oleh satuan khusus TNI melalui pengawasan udara, pemantauan sinyal, serta jaringan informasi di lapangan. Operasi penetralisiran ini sejak awal dirancang bukan untuk konfrontasi terbuka, melainkan memutus rantai gerak KKB, melemahkan moral mereka, serta memaksa kelompok tersebut keluar dari zona aman yang selama ini mereka anggap tidak tersentuh. Dengan keterbatasan logistik dan tekanan psikologis yang terus meningkat, KKB dilaporkan mulai kehilangan koordinasi internal. Beberapa kelompok kecil terpisah dari induk kekuatan utama, sementara jalur suplai mereka terpantau mulai terganggu. 4 personil Kopassus yang diterjunkan berperan sebagai pengendali operasi lapangan, pengarah manuver sekaligus pemicu efek kejut. Kehadiran mereka tidak dimaksudkan untuk mengejar secara membabi buta, melainkan memancing pergerakan KKB, memaksa mereka berpindah dan membuka posisi satu sama lain. Strategi ini terbukti efektif karena dalam waktu singkat KKB dilaporkan lari kocar-kacir, meninggalkan beberapa titik yang sebelumnya mereka kuasai dan bergerak tanpa arah yang jelas di perbukitan. Pihak TNI menegaskan bahwa operasi ini akan terus dikembangkan secara bertahap dan terukur. Fokus utama tetap pada pengamanan wilayah, perlindungan warga sipil, serta penegakan kedaulatan negara. Babak awal operasi ini menunjukkan bahwa dominasi medan bukan semata soal jumlah pasukan, melainkan soal kendali informasi, ketepatan langkah, dan kemampuan membaca situasi secara dingin di lapangan. Memasuki tahap lanjutan operasi, TNI mengubah fokus dari sekedar pemetaan ancaman menjadi penguncian wilayah pergerakan KKB. Berdasarkan data lapangan, ratusan anggota KKB yang sebelumnya bergerak dalam formasi besar mulai terpecah ke dalam kelompok-kelompok kecil akibat tekanan berlapis yang diterapkan secara sistematis. Kondisi ini dimanfaatkan TNI untuk mempersempit ruang gerak mereka tanpa harus melakukan kontak tembak terbuka dalam skala besar. 4 personel Kopassus yang berada di garis depan tidak beroperasi sebagai pasukan tempur konvensional, melainkan sebagai pengendali situasi. Mereka bertugas mengarahkan pemantauan, menentukan titik rawan, serta mengoordinasikan pergerakan unsur pendukung dari jarak aman. Dengan metode ini, TNI mampu membaca pola pelarian KKB yang cenderung reaktif, berpindah tanpa rencana matang, dan semakin bergantung pada insting bertahan hidup dibandingkan strategi tempur. Di lapangan, KKB menghadapi masalah serius, hilangnya kendali komando. Tidak semua kelompok menerima informasi yang sama, jalur komunikasi mereka terputus, dan keputusan diambil secara sporadis. Beberapa kelompok dilaporkan bergerak naik ke punggungan bukit tanpa perhitungan logistik, sementara kelompok lain justru turun ke lembah yang sudah dipantau ketat. Situasi ini menciptakan kekacauan internal yang mempercepat melemahnya daya tahan mereka. TNI sengaja membiarkan kesan seolah-olah hanya sedikit personil yang terlibat langsung di lapangan. Strategi ini bertujuan menciptakan tekanan psikologis yang lebih besar. KKB dibuat bingung menghadapi ancaman yang tidak terlihat jelas jumlah dan posisinya. Dalam operasi modern, kebingungan adalah senjata,
dan itulah yang dimanfaatkan secara maksimal dalam fase ini. Sumber keamanan menyebutkan bahwa KKB mulai melakukan pergerakan darurat, meninggalkan pos-pos sementara, serta membuang sebagian perlengkapan untuk mempercepat pelarian. Ini menjadi indikator penting bahwa kelompok tersebut tidak lagi merasa aman di wilayah yang selama ini mereka kuasai. Bahkan beberapa jalur yang biasa digunakan sebagai rute aman justru berubah menjadi titik rawan akibat pengawasan berlapis. Di sisi lain, TNI tetap menahan diri untuk tidak melakukan pengejaran agresif yang beresiko memicu bentrokan di dekat permukiman warga. Penetralisiran difokuskan pada pelemahan struktur, bukan sekedar mengejar target. Langkah ini diambil agar operasi tetap terkendali dan tidak membuka ruang propaganda bagi kelompok bersenjata tersebut. Dengan semakin terdesaknya KKB, situasi di perbukitan Papua mulai menunjukkan perubahan signifikan. Aktivitas kelompok bersenjata menurun, pergerakan mereka menjadi tidak teratur, dan dominasi medan yang sebelumnya mereka banggakan mulai runtuh. Bab kedua ini menegaskan bahwa kekuatan KKB bukan runtuh karena kalah jumlah, melainkan karena kehilangan arah, koordinasi, dan kendali di bawah tekanan strategi senyap TNI. Tahap ketiga, operasi penetralisiran mulai memperlihatkan dampak nyata di lapangan, khususnya terhadap stabilitas wilayah dan aktivitas masyarakat di sekitar perbukitan Papua. Setelah tekanan berlapis diterapkan secara konsisten, aparat keamanan mencatat penurunan signifikan pergerakan KKB di jalur-jalur yang sebelumnya rawan. Wilayah yang sempat dikategorikan berisiko tinggi mulai dapat diakses kembali secara terbatas oleh aparat dan unsur pendukung pemerintahan daerah. Data lapangan menunjukkan bahwa KKB tidak lagi mampu mempertahankan pola operasi lama mereka. Kelompok-kelompok kecil yang terpisah kini bergerak tanpa kejelasan tujuan, seringkali kembali ke titik yang sama atau berputar di area yang sudah dipantau. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kemampuan navigasi dan pemahaman medan mereka mulai tergerus akibat tekanan psikologis dan keterbatasan informasi. Dari sisi masyarakat, aparat keamanan memprioritaskan pemulihan rasa aman. Beberapa jalur distribusi logistik yang sebelumnya terganggu mulai dibuka kembali dengan pengawalan terbatas. Aktivitas warga yang sempat terhenti seperti mobilitas antar kampung dan distribusi kebutuhan pokok secara bertahap kembali berjalan meski masih dalam pengawasan ketat. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa operasi keamanan tidak berdampak langsung pada kehidupan sipil. Sementara itu, TNI mencatat adanya perubahan perilaku KKB yang cukup mencolok. Jika sebelumnya mereka berani menampakkan diri dalam jumlah besar, kini pergerakan dilakukan secara sporadis dan cenderung menghindari kontak apapun. Beberapa laporan lapangan menyebutkan adanya kelompok KKB yang memilih bersembunyi dalam waktu lama tanpa melakukan aktivitas berarti, menunggu situasi mereda. Hal ini justru memperparah kondisi internal mereka karena keterbatasan logistik dan tekanan mental yang terus berlangsung. 4 personil Kopassus yang menjadi pengendali operasi tetap menjalankan peran utama dalam mengarahkan langkah lanjutan. Fokus mereka tidak hanya pada pemantauan pergerakan KKB, tetapi juga memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil berada dalam koridor kendali penuh. Pendekatan ini dinilai efektif karena mampu menekan ancaman tanpa memperluas eskalasi yang tidak diperlukan. Pihak keamanan juga menegaskan bahwa fase ini bukan akhir dari operasi, melainkan tahap penguatan hasil yang sudah dicapai. Pengamanan wilayah dilakukan secara bertahap dengan mengutamakan konsistensi dan kesinambungan. Tujuannya jelas, mencegah KKB kembali menguasai ruang gerak yang telah ditinggalkan, sekaligus menutup peluang mereka untuk melakukan konsolidasi ulang. Memasuki bab keempat, fokus utama TNI tidak lagi sekadar menekan pergerakan KKB, melainkan mengamankan hasil operasi yang telah dicapai dan memastikan kelompok bersenjata tersebut tidak memiliki ruang untuk bangkit kembali. Evaluasi internal menunjukkan bahwa tekanan awal yang diberikan telah berhasil merusak struktur gerak KKB, namun tanpa penguatan lanjutan, situasi berpotensi kembali tidak stabil. Oleh karena itu, TNI mulai menjalankan fase konsolidasi dengan pendekatan berlapis dan berjangka. Langkah pertama yang dilakukan adalah penguncian area strategis di perbukitan Papua. Jalur-jalur alami yang sebelumnya kerap digunakan KKB sebagai rute pelarian dan suplai, kini berada dalam pengawasan ketat. Titik-titik penghubung antar bukit, lembah, dan jalur turun ke permukiman dipetakan ulang untuk memastikan tidak ada celah yang bisa dimanfaatkan.
Pendekatan ini dilakukan tanpa pengerahan pasukan besar secara terbuka, melainkan melalui pengendalian ruang dan waktu pergerakan. TNI menilai bahwa kesalahan terbesar dalam operasi jangka panjang di medan seperti Papua adalah memberi kesempatan kepada kelompok bersenjata untuk beradaptasi dan menunggu. Karena itu, operasi lanjutan difokuskan pada menjaga tekanan tetap konstan, meski intensitasnya disesuaikan. Dengan tekanan yang stabil, KKB dipaksa berada dalam kondisi bertahan, bukan menyerang, dan secara perlahan kehilangan kemampuan untuk mengatur ulang kekuatan mereka. Dalam fase ini, 4 personil Kopassus tetap berperan sebagai elemen pengarah utama, namun peran mereka lebih difokuskan pada validasi lapangan dan penentuan prioritas, bukan lagi pemicu efek kejut. Setiap pergerakan KKB yang terdeteksi dianalisis untuk menentukan apakah diperlukan tindakan lanjutan atau cukup dengan pembatasan ruang gerak. Pendekatan ini memastikan operasi berjalan efisien dan tidak melebar ke area yang tidak diperlukan. Dari sisi keamanan wilayah, aparat mulai meningkatkan koordinasi dengan unsur pemerintahan lokal dan aparat pendukung lainnya. Tujuannya adalah memastikan bahwa wilayah yang sudah relatif aman tidak kembali kosong dari kehadiran negara. Aktivitas pemerintahan, layanan dasar, dan pengawasan wilayah dijalankan secara paralel agar stabilitas tidak hanya bersifat sementara. KKB sendiri dalam fase ini dilaporkan berada dalam kondisi tertekan secara berkelanjutan. Ketidakpastian posisi aparat, terbatasnya ruang gerak, serta hilangnya jalur aman membuat mereka sulit mengambil keputusan strategis. Beberapa kelompok dilaporkan memilih bertahan pasif, sementara kelompok lain mencoba berpindah ke wilayah yang lebih jauh namun tanpa kejelasan arah dan tujuan.